Wacana pemerintahan Prabowo Gibran akan menambah jumlah kementerian dari yang sebelumnya 34 menjadi 40 semakin santer. Prabowo pun dikabarkan akan membentuk Kementerian Perumahan yang akan dipisah dari Kementerian PUPR. Padahal saat ini angka belanja operasional birokrasi pemerintah sudah mencapai 691 triliun rupiah per tahunnya. Belum lagi program prioritas Prabowo Gibran, yakni makan siang dan susu gratis. Dikhawatirkan semakin menambah beban anggaran negara. Langsung saja kita bahas terkait hal ini bersama Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Selio. Selamat pagi Mas Huda. Pagi, Mas. Ya, Mas, ini wacana ya penambahan kementerian di era Prabowo dari 34 menjadi 40 nanti itu sepertinya akan menambah beban anggaran. Kalau bicara mengenai beban anggaran, kita melihat bahwasanya untuk prioritas di pemerintah pusat saja di tahun 2024 ini sudah cukup besar dan Kementerian Perumahan salah satunya, Kementerian Pertahanan juga merupakan kementerian yang banyak diberikan anggaran terbesar pada tahun 2024. Kalau ditambah lagi nih, seperti apa Anda melihat dengan bobot anggaran di pemerintahan Prabowo Gibran nantinya? Iya, Mas. Tentu dengan nambahnya kementerian ya, itu pasti akan menambah beban dari anggaran kita gitu kan. Beban dari APBN kita yang memang saat ini kalau bisa saya sampaikan ya, itu lebih banyak untuk belanja yang non produktifnya gitu kan. Belanja anggaran ya pegawai, kemudian ada pejabat baru di kementerian terkait dan sebagainya yang saya rasa itu akan menambah beban APBN. Nah, memang kalau kita lihat kan ini kan hak prerogatif dari presiden nantinya ya. Tapi kalau saya pribadi sebenarnya ini harus dikaji lebih dalam gitu kan. Ini apakah menimbulkan inefisiensi dalam hal koordinasi dan sebagainya. Karena kalau kita lihat kan ada beberapa kementerian yang seharusnya tidak perlu dirombak gitu kan. Kementerian Perumahan Rakyat misalkan, atau dan dulu kan sekarang kan tergabung di Kemen PUPR gitu kan. Nah, ini kan mereka kan butuh satu efisiensi birokrasi yang saya rasa itu tidak akan terjadi ketika ada dua kementerian yang mengurusi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat masing-masing gitu kan. Nah, kalau kita lihat sebenarnya evidence base-nya kan sudah ada kan. Kementerian Perumahan Rakyat pun sebenarnya udah ada ketika zaman Pak SBY jilid 2 ya. Nah, ini yang yang saya rasa juga tidak terlalu efektif gitu kan untuk eh, kinerjanya gitu. Nah, ini yang saya ragukan apakah nanti akan lebih efektif dipisah atau digabung gitu. Kalau saya rasa sih sebenarnya lebih bijak untuk digabung gitu kan karena Mhm. itu bisa lebih efisiensikan koordinasi gitu kan karena di satu kementerian gitu kan tidak ada ego sektoral yang terbentuk di situ. Nah, ini yang harusnya wacanakan ataupun dibahas di tim internal Prabowo Gibran. Mhm. Kalau tadi kita bicara mengenai Kementerian PUPR sedikit nih ya, memang anggarannya cukup besar di tahun ini Mas. Kalau saya bisa membacakan, ini di tahun 2024 PUPR menganggarkan sebesar 146,98 triliun. Ini baru satu kementerian PUPR sendiri. Tadi ada wacana kemungkinan akan dipisah, berarti akan ada anggaran lagi. Meskipun memang pembangunan infrastruktur salah satu menjadi prioritas di pemerintahan Prabowo juga, selain juga melanjutkan dari Pak Jokowi. Nah, bagaimana Anda melihat dengan adanya kemungkinan kementerian ini dipisahkan meskipun tadi Anda katakan sebenarnya lebih efisien kalau tetap di satu kementerian saja. Iya, Mas. Kita tentu melihatnya by evidence base ya, karena ini kan jujur kan sudah ada contohnya kan. Ada contohnya ketika Kementerian Perumahan Rakyat ini berdiri sendiri gitu kan. Nah, ini yang kita lihat sebenarnya tidak terlalu efektif dalam menangani backlog gitu kan. Nah, kalau kita lihat di sini data ini kita bicara data aja gitu kan, backlog perumahan itu kan di tahun 2010 itu mencapai 7,4 juta unit gitu kan. Ketika dipisah itu meningkat menjadi 11,38 juta unit. Gitu. Artinya adalah ketika dipisah itu tidak menurunkan backlog perumahan. Itu satu. Terus kemudian kalau kita lihat apakah memang solusi yang diharuskan itu adalah dipisah kementeriannya gitu. Nah, itu kita melihat di sini koordinasi dan sebagainya itu malah jauh lebih efektif ketika dijadikan satu kementerian gitu kan karena memang berkaitan dengan infrastruktur dan kalau bisa sebenarnya ya kita ya kalau PUPR kan
ketika dia bangun perumahan pasti itu butuh infrastruktur jalan dan sebagainya, infrastruktur lainnya yang dia berdekatan dengan pemukiman gitu. Nah, kalau misalkan sendiri gitu kan, ini jadi kerepotan juga nantinya ketika melakukan koordinasi. Nah, yang ketiga itu memang kita bisa melihat, Mas, sebenarnya di sini apakah memang murni untuk urusan pengerjaan proyek dan memang berkepentingan untuk rakyat banyak gitu kan, atau memang ini ada unsur politis di sini, karena kan kalau kita lihat kan koalisi Prabowo Gibran kan juga sekarang cukup gemuk gitu kan, dan ini yang kita bisa lihat dari sisi politisnya itu akan ada jadi akan dijadikan sebagai kementerian yang bisa digunakan untuk tawar-menawar jumlah kursi menteri dari parpol. Terus kemudian yang kalau kita lihat sebenarnya masalahnya kan bukan hanya di sisi apakah ada kementerian perumahan atau tidak gitu kan, tapi dari sisi lainnya cukup banyak dan saya rasa cukup krusial gitu kan. Kalau kita melihat harga rumah saja, Mas, harga rumah itu kalau datanya itu menyebutkan kenaikan rumah itu variatif di angka 5 sampai 10% gitu kan. Dan kalau kita lihat ini cukup tinggi setiap tahunnya gitu. Dan ketika kita melihat pendapatan masyarakat yang memang naiknya nggak terlalu banyak gitu kan 3 sampai 4% saja gitu, tentu ini yang mengkhawatirkan ketika harga rumah itu dia naiknya lebih cepat dibandingkan dengan harga dengan kenaikan pertumbuhan pendapatan masyarakat gitu. Nah, ini yang saya rasa bisa menjadi masalah ke depannya gitu kan. Bukan hanya masalah kementerian dan sebagainya, tapi masalah harga ini jadi sangat penting gitu kan. Terus kemudian kita juga mencatat beberapa masalah yang di bidang perumahan yang menyebabkan backlog ya. Itu Mhm. ada misalkan itu ada semacam dari sisi suku bunganya dan sebagainya, ataupun ada program yang 1 juta rumah gitu ya yang dicanangkan oleh Pak Jokowi ini juga belum menyasar ke target yang cukup jelas gitu kan, sehingga kinerjanya cukup dipertanyakan gitu. Nah, makanya saya rasa ini tidak bijak ketika melihat Kementerian PUPR sebagai untuk sarana politis gitu kan, tapi tanpa menyelesaikan masalah yang ada di lapangan. Mhm. Mas Huda, kalau kita tadi bicara terkait dengan rencana penambahan kementerian, lalu yang kalau kita juga bisa tetap mengingat bahwasanya dari pemerintah Prabowo Gibran mulai akan mencanangkan program makan siang gratis. Ini anggarannya dari tim TKN sendiri mengatakan ada sekitar 100 hingga 120 triliun dan Prabowo menjanjikan bahwasanya akan lebih memprioritaskan dan memangkas alokasi anggaran program lain yang dinilai tidak efisien. Nah, Anda melihat seperti apa? Apakah memang perlu kementerian khusus untuk menangani program makan siang yang anggarannya juga besar sehingga perlu adanya supervisi, kemudian adanya alokasi yang besar seperti ini, perlu adanya suatu lembaga khusus untuk menanganinya. Bagaimana Anda melihat hal ini? Iya, tentu kalau kita lihat dari dokumennya Pak Prabowo ya ketika menyebutkan program makan siang gratis ini tentu lintas sektoral gitu kan. Lintas sektoral di mana ini berkaitan dengan kesehatan gitu kan. Karena yang dijanjikan kan itu kan makanan yang bergizi gitu kan. Terus kemudian juga berkaitan dengan bantuan sosial karena di sini terdapat unsur bantuan dari pemerintah ke masyarakat gitu kan. Nah, ini yang pasti akan membutuhkan koordinasi mungkin bukan di badan gitu ya. Kalau saya rasa sih malah ini bisa kembali ke Menko gitu kan, Menko mungkin Menko PMK dan sebagainya dengan kementerian teknisnya yang bisa saya eh, bisa dipikirkan adalah meletakkan anggaran ini di Kementerian Sosial gitu kan, karena ini sangat berkaitan dengan apa sih, bagaimana sih bantuan pemerintah ini tersalurkan ke masyarakat gitu kan, jangan sampai ini ada badan baru lagi tapi tumpang tindih terhadap ya tadi tumpang tindih terhadap eh, kem- tupoksi-tupoksi yang ada di kementerian yang sudah eksis gitu kan. Ini yang saya rasa akan menjadi tantangan juga ke depannya gitu kan. Dan saya rasa sebenarnya ketika dihubungkan dengan apakah ini butuh focusing, terus kemudian ada butuh anggaran yang lebih gitu kan dan sebagainya. Saya rasa sih sebenarnya ini ke ya bisa dibilang tidak mungkin akan
100% dijalankan sampai tahun 2029 gitu kan. Bahkan kalau kita lihat Pak Prabowo tadi menyebutkan 120 triliun gitu kan. Tapi sebenarnya kalau ingin mencapai 100% itu membutuhkan sekitar 450 triliun gitu. Jadi kalau saya rasa sih memang jalan terbaiknya ini bisa diletakkan di Kementerian Sosial sebagai Kementerian Teknis dengan koordinasi dari Kemenko PMK tanpa membuat badan baru lagi gitu. Karena ini juga ya bisa kalau mau Pak Prabowo fokus ke sini ya tinggal letakkan mensosnya dari Gerindra dan sebagainya itu sebenarnya bisa dilakukan gitu kan. Terus kemudian ya lagi-lagi ini tidak akan kalau membuat badan baru otomatis sebenarnya butuh untuk ya restrukturisasi lagi misalkan seperti itu. Kemudian mereka butuh untuk pengambilan data lagi dan sebagainya yang saya rasa itu akan text time banget gitu. Jadi saya rasa sebenarnya Mas kemudian atau badan baru nggak diperlukan, bisa diletakkan di Kementerian Sosial dengan supervisi dari Kemenko PMK. Mhm. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai wacana penambahan kementerian, kemudian juga uang anggaran untuk makan siang dan susu. Kemudian yang menarik adalah kita juga ada proyek besar nih, mega proyek terkait dengan IKN. Dari pemerintah sendiri mengatakan kurang lebih angka kasarnya 466 triliun. Kemudian pembangunan rumah menteri 36 saja mencapai 519,6 miliar rupiah. Ini baru yang bisa terinci ya. Lalu Anda melihat seperti apa sebenarnya? Meskipun pemerintah menjanjikan bahwasanya ini tidak hanya dana dari APBN tapi juga private sector ikut terlibat. Dengan banyaknya program, dengan anggaran yang besar sampai 466 triliun ini, bagaimana pemerintah bisa melakukan prioritas dan menjadikan anggaran APBN mungkin di 2025 lebih efisien? Di satu sisi bebannya juga bertambah nih Mas. Ya, eh, iya Mas. Jadi kalau ini mungkin saya ingin sampaikan sedikit yang tadi yang kurang saya sampaikan tentang program makan siang gratis ya. Saya sudah menghitung sebenarnya ketika eh, ada dengan kinerja pajak yang sekarang ya, kinerja perpajakan yang sekarang, kemudian pertumbuhan ekonomi yang rata-rata 5%, kemudian ada tambahan anggaran untuk eh, makan siang gratis yang cukup fantastis jumlahnya. Saya rasa kalau itu dijalankan 100% di tahun pertama, maka untuk defisit anggaran terhadap GDP rasionya bisa mencapai lebih dari 3%, di mana itu melanggar Undang-Undang Keuangan Negara. Jadi saya rasa sih pribadi sebenarnya untuk program makan siang gratis tidak akan dilaksanakan dengan capaian target 100%. Terus yang kedua ini sangat berkaitan sekali dengan IKN gitu kan, bahwa di sini kalaupun IKN ini kan ya bisa dibilang janji pemerintah ketika IKN awal itu kan hanya menggunakan sebagian kecil untuk dari APBN untuk pembangunan IKN gitu kan. Nah, kita lihat sampai saat ini itu belum ada investor asing yang dia secara individu dia berinvestasi di IKN gitu. Nah, kita melihat ada beberapa investor lokal gitu kan, itu pun dari konsorsium. Terus kemudian ada beberapa yang akhirnya diklarifikasi itu tidak akan masuk investasi ke IKN gitu. Nah, artinya adalah ini kita makan masih ketergantungan dari APBN untuk pembangunan IKN sebenarnya. Dan saya rasa ini tim dari IKN pun pasti akan harus ya terus memutar otak untuk bagaimana menarik investor-investor, terutama investor asing untuk bisa berinvestasi di IKN. Karena jujur Mas, ini sampai saat ini saya belum melihat Mhm. investor asing yang dia menanamkan investasinya di IKN dan jadi gitu. Hanya sebatas desas-desus dan sebagainya, dan saya rasa ada beberapa yang mereka akhirnya mengundurkan diri kan seperti SoftBank dan sebagainya yang berkomit awalnya komit untuk investasi di IKN, akhirnya mereka mencabut investasi ataupun mencabut rencana investasinya di IKN gitu. Saya rasa sih ikan sangat berat sekali beban APBN ke depan dengan tambahan program-program yang ambisius dari Presiden terpilih Prabowo dan Gibran gitu kan. Ditambah lagi dengan narasi keberlanjutan yang dicanangkan oleh pasangan tersebut gitu kan, di mana salah satunya pasti akan melanjutkan pembangunan IKN gitu. Nah ini saya rasa akan semakin berat beban APBN kita dan harusnya ini pemerintah ke depan itu mempunyai ya semacam strategi untuk bisa menambah
masukan ataupun penerimaan negara. Karena kalau saya hitung dengan yang kondisi saat ini, perpajakan saat ini dan sebagainya, ketika itu dilakukan secara ugal-ugalan, hutang itu akan nambah, kemudian ada potensi defisit anggaran terhadap PDB itu melebihi dari ketentuan undang-undang, di mana maksimal itu di angka 3%. Baik, Mas Nailul Huda, terima kasih untuk perbincangan pagi hari ini. Salam sehat selalu, Mas.